Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Bertemu kembali dengan saya Yuliana Utarsi. Pada hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dengan subtema kegiatan ekonomi. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya diawali dengan doa terlebih dahulu. Silahkan kita menyiapkan hati dan pikiran. Selesai. Tujuan pembelajaran yang hendak dicapai bahwa setelah melihat tayangan video berikut ini, kalian mampu untuk menjelaskan pengertian kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Yang kedua, kalian mampu memberikan contoh dari nilai guna barang atau jasa. Yang ketiga, mampu menyebutkan 4 faktor produksi dan memberikan contoh-contohnya dengan benar. Yang keempat, kalian mampu menganalisis tujuan dari distribusi. Yang kelima, kalian mampu menjelaskan saluran distribusi secara benar. Dan yang terakhir, kalian mampu memberikan contoh kegiatan konsumsi, baik yang dilakukan oleh rumah tangga keluarga, perusahaan, maupun oleh pemerintah. Baiklah anak-anak, kita akan memulai pembelajaran. Coba perhatikan dua gambar berikut ini. Ayo, menurut kalian gambar di samping termasuk kegiatan ekonomi atau bukan? Betul sekali, kedua gambar tadi merupakan contoh dari kegiatan ekonomi. Manusia setiap hari melakukan kegiatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kegiatan yang dilakukan oleh manusia itu tergantung dari tujuan masing-masing individu. Kenapa kegiatan ekonomi terus-menerus dilakukan oleh manusia? Ya karena kebutuhan manusia setiap harinya selalu bertambah, sedangkan alat pemuas kebutuhannya terbatas. Nah, kegiatan ekonomi meliputi 3. Yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan atau meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Sedangkan pengertian dari kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan, memakai, mengurangi, atau bahkan menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Baiklah anak-anak, kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama kita akan membahas kegiatan produksi. Coba perhatikan kedua gambar berikut ini. Gambar yang pertama seorang dokter sedang memeriksa bayi kecil. Gambar yang kedua karyawan konveksi yang sedang bekerja untuk menghasilkan kain. Atau mungkin ada contoh yang lain mengenai kegiatan produksi yang real biasa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya pada saat kalian bangun tidur, kalian pergi ke dapur menyaksikan atau melihat ibu kita sedang menanak nasi, memasak air atau memasak sayuran. Itu juga merupakan contoh dari kegiatan produksi. Pengertian kegiatan produksi bukan hanya menghasilkan barang atau jasa saja, tetapi juga meningkatkan nilai guna. Ayo anak-anak, sebutkan contoh-contoh kegiatan produksi lainnya yang kalian ketahui. Baik, ada petani mengolah sawah. Betul sekali. Pabrik sepatu membuat sepatu, pabrik tahu membuat tahu, nelayan menangkap ikan, Pertamina mengolah minyak bumi menjadi BBM. 100 untuk kalian. Anak-anak, masih ingat pengertian dari kegiatan produksi? Iya, kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa. Dalam pengertian yang lebih luas, kegiatan produksi adalah kegiatan meningkatkan nilai guna suatu barang. Oleh sebab itu, kita akan membahas nilai guna suatu barang dibedakan menjadi 4. Nilai guna yang pertama adalah nilai guna bentuk. Apa itu nilai guna bentuk? Nilai guna bentuk adalah suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya apa? Contohnya saja tanah liat, kalau masih berupa tanah liat belum memberikan nilai guna.
Tetapi ketika tanah liat ini diolah menjadi kerajinan tangan seperti keramik, apung yang cantik, maka akan memberikan nilai guna yang lebih. Nah, yang kedua adalah nilai guna tempat, place utility. Nilai guna tempat adalah nilai guna suatu barang akan lebih tinggi karena perbedaan tempat. Misalnya saja, batu yang ada di daerah penambangan batu belum bisa memberikan manfaat. Tetapi ketika batu ini dipecahkan menjadi batu-batu yang kecil, diangkut oleh kendaraan, dibawa ke toko bangunan atau dibawa ke kota, digunakan untuk bahan bangunan. Nah, ini nilai gunanya akan lebih tinggi. Yang ketiga adalah nilai guna waktu, time utility. Nilai guna suatu barang akan bertambah jika barang tersebut digunakan pada waktu yang tepat. Contohnya apa? Contohnya adalah payung atau jas hujan. Akan memberikan nilai guna jika payung atau jas hujan ini digunakan pada saat hujan turun. Yang terakhir, nilai guna kepemilikan, ownership utility. Adalah nilai guna barang akan bertambah jika barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contohnya saja, sepatu yang ada di toko sepatu belum memberikan manfaat jika sepatu itu belum kita beli. Tetapi kalau sepatu itu sudah kita beli, maka sepatu itu akan memberikan nilai guna. Ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh seorang produsen ketika akan menghasilkan barang atau jasa. Yang pertama, what? Barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan-bahannya apa? Yang kedua, how? Bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk bisa memproduksi suatu barang atau jasa? Dan yang terakhir yang harus diperhatikan adalah whom. Kepada siapa barang tersebut bisa didistribusikan? Anak-anakku yang terkasih, dalam menghasilkan suatu barang atau jasa, maka diperlukan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi itu dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya apa? Contohnya adalah hutan, tanah, air, dan bahan tambang. Faktor produksi yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi, meliputi tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik ataupun tidak terlatih. Yang ketiga adalah modal. Modal di sini bukan hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa mesin ataupun bangunan. Dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan mengorganisir faktor-faktor produksi lainnya sehingga kegiatan produksi bisa berjalan dengan lancar. Setiap kegiatan yang dilakukan manusia tentunya memiliki tujuan. Begitu juga dengan kegiatan produksi memiliki tujuan. Tujuan yang pertama tentunya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Tujuan yang kedua, agar perusahaan bisa mendapatkan profit atau keuntungan. Tujuan yang ketiga, bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan juga pendapatan negara. Tujuan yang keempat, dengan adanya kegiatan produksi, maka diharapkan mampu menambah devisa negara. Anak-anak, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa yang ada di pikiranmu? Betul. Gambar berikut ini merupakan contoh dari kegiatan distribusi, di mana yang pertama ini adalah kendaraan Pertamina yang akan menyalurkan BBM ke konsumen atau kepada masyarakat. Yang kedua masih Pertamina, tetapi yang disalurkan ini adalah gas, yang tentunya juga gas ini dibutuhkan oleh masyarakat. Di awal sudah disampaikan, kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa kepada konsumen. Maka, tujuan dari kegiatan distribusi tentunya yang pertama adalah menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi lebih berguna bagi masyarakat.
Yang ketiga, kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Dan yang keempat, membantu perusahaan agar kontinuitas produksi bisa terjamin. Untuk mencapai tujuan distribusi, ada beberapa cara yang dilakukan agar barang bisa sampai kepada konsumen. Cara tersebut antara lain, yang pertama melalui saluran distribusi langsung, yaitu barang disalurkan dari produsen langsung kepada konsumen. Artinya tidak ada perantara. Contohnya saja tukang bakso, dia yang membuat bakso dan dia yang menjualan bakso langsung keliling dan sampai kepada konsumen. Saluran yang kedua adalah distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya saja, pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Nah, yang ketiga adalah saluran distribusi tidak langsung, yaitu saluran atau sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui perantara-perantara khusus lainnya, seperti agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara. Nah, untuk saluran distribusi tidak langsung, di sini sudah ada contohnya produsen dari pengecer baru ke konsumen. Ada juga produsen ke pedagang besar dulu atau grosir, baru kepada pengecer dan berakhir di konsumen. Atau salurannya lebih panjang lagi, dari produsen, ada agen, dari agen kepada grosir atau pedagang besar, dari grosir ini baru kepada pengecer, barulah sampai kepada konsumen. Anak-anakku, berikutnya kita akan membahas mengenai kegiatan konsumsi. Di awal sudah disampaikan bahwa kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan, memakai, mengurangi, atau bahkan menghabiskan nilai guna suatu barang. Berikut ini adalah contoh dari kegiatan konsumsi. Ya, yang mungkin ini kegiatan ini sering kita lakukan, yaitu makan atau sarapan bersama dengan keluarga, kalian mandi sehari 2 kali, sikat gigi tiap hari. Nah, itu juga adalah contoh dari kegiatan konsumsi. Kegiatan ekonomi dapat dilakukan oleh rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, ataupun rumah tangga negara. Nah, kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh setiap rumah tangga tentunya berbeda-beda, baik dilihat dari jumlahnya maupun dari ragamnya. Silahkan kalian tulis di buku catatanmu contoh-contoh kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh keluarga, pemerintah atau negara, dan juga perusahaan. Anak-anakku yang terkasih, kita sudah hampir di penghujung mengenai kegiatan ekonomi sudah selesai dijabarkan bahwa kegiatan ekonomi itu pada dasarnya meliputi 3 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan produksi, yang kedua kegiatan distribusi, dan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan produksi bisa berjalan dengan baik apabila ada faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi ada 4, sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan kewirausahaan. Barang yang dihasilkan oleh produsen itu akan memiliki nilai guna. Baik itu nilai guna bentuk, nilai guna tempat, nilai guna kepemilikan, ataupun nilai guna waktu. Sedangkan kegiatan distribusi, tentunya ini adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa, sehingga salah satu tujuan dari distribusi adalah menyalurkan barang dan jasa sehingga barang ini bisa sampai dari produsen kepada konsumen. Yang kedua adalah menjaga kontinuitas dari produksi. Nah, anak-anak, di dalam melakukan distribusi ada beberapa cara yang bisa dicapai. Yang pertama adalah distribusi langsung, yang kedua distribusi semi langsung, yang ketiga adalah distribusi tidak langsung. Berikutnya adalah kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tentu dilakukan oleh setiap manusia karena manusia memiliki banyak kebutuhan. Anak-anakku yang terkasih, kegiatan ekonomi ini bisa dilakukan oleh rumah tangga keluarga, tetapi juga bisa dilakukan oleh rumah tangga perusahaan atau bahkan dilakukan oleh rumah tangga pemerintahan. Dari ketiga kegiatan ini, satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Produsen
bisa melakukan kegiatan produksi apabila kegiatan dari distribusinya lancar, sehingga kebutuhan masyarakat bisa dipenuhi. Oleh sebab itu, mari kita selalu mendukung kegiatan ekonomi dan kita lakukan kegiatan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan. Terima kasih anak-anakku yang terkasih. Semoga kita bisa berjumpa kembali.